Pertama juga produk anak bangsa diapresiasi dengan pricing di atas 3.000 US dollar ke atas. 45 sampai 50-an juta lah. Kanada, USA, Rusia, kemudian UK, hampir di setiap negara sih. Makin mahal berarti itu customnya semakin susah, betul? Ya, bisa order itu mungkin bisa sampai 2 tahun. Hai Opal guys, ini dia podcast dari Trade Expo Indonesia 2022 hari ketiga ya. Ini aku sudah bersama Mas Tatak. Hai Mas. Hai. Ini Mas Tatak ini adalah salah satu perwakilan dari Luna Guitar Works. Oke, Mas apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Mas sebelum kita lanjut nih obrolannya ke tentang Luna Guitar ini, mau tanya dulu, apa sih first impression Mas melihat Opal ini? Milenial sih dan faktual. Milenial dan faktual, oke. Kira-kira Mas tertarik gak untuk baca-baca berita dari Opal? Pastinya sih. Kalau soal kekinian kita kan juga mengupdate berita-berita anak muda juga. Oke, biar gak ketinggalan ya. Iya, biar gak ketinggalan. Oke, sekarang kita akan ngobrol tentang Luna Guitar ini. Nah Mas, boleh gak sih Mas cerita Luna Guitar ini tuh sudah ada sejak kapan gitu produksiannya? Luna Guitar Works itu the finest boutique gitar handcrafted Indonesia, satu-satunya produk butik gitar anak bangsa. Pertama juga produk anak bangsa diapresiasi dengan pricing di atas 3.000 US dollar ke atas. Wow, itu kalau dirupiahin berapa ya Mas? 45 sampai 50-an juta lah. Gitarnya itu ya, satu? Ya, gitar. Wow. Ini soalnya kan kita kan modern craftsmanship ya. Oke. Ini tidak hanya gitar musical instrument, tetapi ini ada value dan prestis di dalamnya. Ada nggak customer yang paling jauh gitu dari luar negeri dan yang paling susah dan yang paling mahal? Kalau yang paling jauh, to be honest, ini Kanada, USA, Rusia, kemudian UK, hampir di setiap negara sih kita. Dan berarti juga, memang sudah go internasional ya Mas ya? Memang ini tidak hanya sekedar lokal, tetapi kita mengkampanyekan handcrafted Indonesia, bangga buat Indonesia ini. Keren. Terus termahalnya Mas? Termahal kita jual di atas 8.000 US dollar. Itu ratusan lah hampir lah, kita lebih. Semakin mahal berarti itu customnya semakin susah, betul? Iya, bisa order itu mungkin bisa sampai 2 tahun. 2 tahun itu proses pembuatannya? Proses. Wow. Jadi saya berangkat di tahun 2016 karena kegusaran, keresahan, belum ada produk anak bangsa yang saya pikir keren lah. Iya. Keren, dan ini juga nantinya bisa mempunyai value, punya bargaining position juga di luar negeri. Artinya kita membawa nama pemerintah juga gitu, tidak hanya sekedar musical instrument. Benar. Menjadi salah satu kebanggaan Indonesia juga ya Mas ya. Terus kemarin pas pandemi itu Mas, apakah ada tetap orderan masuk yang custom? Di pandemi uniknya kita profitnya alhamdulillah malah naik. Wow. Karena ada beberapa mungkin kan orang kan di rumah malah mungkin di rumah aja gitu ya. Oke. Stay at home, kemudian mereka malah lebih ada malah dealer masuk sih dari Kanada sama dari Chicago. Jadi dia pesan 10 gitar, pesan 5 gitar gitu. Oh, ordernya tuh bisa segitu banyak ya Mas ya? Iya, karena ini kan butik ya. Kalau gampangnya gini deh, mungkin kalau bagi teman-teman yang baru tahu apa butik sama ini, kita lebih ke tightness sih. Artinya ini lebih barangnya itu memang lebih selain kita prestis ya, tapi ini lebih keren gitu. Memang ini enak banget ini gitar gitu. Ini masterpiece ya atau mahakarya gitu. Itu sih kira-kira, dan kita memang ada di luar negeri itu namanya kita sebut Shure Guitar atau Anderson sampai Fodera, itu malah dia harganya di atas 70 juta rupiah. Dia sudah mempunyai level di mana namanya butik gitar itu gitu loh. Oke. Nah, saya lihat Mas bawa gitar tuh di sebelah kanannya. Boleh ditunjukin gak sih Mas gitar yang dibawa ini apa, terus dijelasin sedikit, mungkin ada filosofi khususnya dari gitar ini. Wow, keren banget Mas ini gitarnya. Ini apa Mas nama gitarnya Mas? Ini Luna Guitar Works Mandalika ya. Mandalika T-Custom. Oke. Ini harganya berapa ya? 4.000 US dollar. Harganya 4.000 US dollar, berarti sekitar 60-an, 8 juta. 60-an jutaan lah ya. Iya. Oke, ini kan custom Mas Mandalika ya namanya. Ini berapa lama nih pembuatannya kalau boleh tahu? Ini 6 bulan, 7 bulan kali.
7 bulan? Ya, 7 bulan. Ini kita pakai ini gold, kemudian kayunya juga kayu grade 5A, kayu terbaik di dunia kan ada 3 varian, 1A, 3 sama 5. Yes. Ini kita pakai grade 5A semua. Kemudian ini stainless steel, jadi seumur hidup kita nggak usah refret dan segala macam. Oh, jadi memang, awet ya dia ya? Awet. Memang apa namanya ya benar-benar masterpiece banget. Wow, keren banget. Dan Mas kalau berarti custom gini berarti memang cuman dibuat sesuai dengan permintaan kan, bener ya? Iya. Jadi nggak mungkin ada yang sama ya? Tidak ada yang sama sih, lebih ke bukan mass product. Selain gitar Mas, ada apa lagi yang bisa di custom? Kita bisa buat bass. Bass bisa juga. Bass sudah. Bass sudah ke luar negeri juga, Turki, kemudian ke US. Currently tahun 2002 ini kita membuat boutique amp, ampli gitar, bass juga. Ampli gitar, sama pedal. Oh, pedal. Pedal kalau efek-efek gitu. Iya, efek-efek saya tahu. Gitu. Wow, ini berarti sudah ada offline store ya, Mas? Atau masih maunya buy online dulu semuanya? Buy online sama admin di Instagram aja. Tapi kira-kira ada nggak nih visinya mau ada store gitu deh misalnya? Kalau store itu udah tersebar sih di Australia, di Singapura. Store-nya orang ya, jadi beli sama saya bukan punya saya. Oke. Jadi itu barangnya ditaruh di sana gitu ibaratnya. Oke. Tapi mau nggak Mas Kodit punya store sendiri? Ya pengen sih. Nah ini juga kembali ke tadi, kalau misalkan ada yang dengar stakeholder atau kita pemerintah stakeholder atau sektor swasta yang mau join support produk anak bangsa, we need support, we need sponsorship, funding. Ini soal kita membawa nama Indonesia. Yes, saya setuju juga. Karena kayaknya ini impact-nya bisa positif jadi ke banyak hal ya Mas ya. Nggak cuma untuk Mas saja, bahkan untuk Indonesia sendiri ini bisa menjadi suatu kebanggaan. Oke Mas, selanjutnya nih ya. Nah, bagaimana nih Luna membangun image-nya di tengah dunia yang serba modern ini? Membangun image itu kita ini kan di sektor musikal instrumen. Betul, musikal instrumen dan craftsmanship. Yes. Artinya kita kualitas dan ciri kita sih yang lebih kita pertahankan, kita makin membuat inovasi dan segala macam ya. Gitu sih, lebih ke ya ini memang alat musik dan punya segmen kok. Oke. Nah, ini kan sudah 6 tahun ya Mas, tadi kurang lebih. Kira-kira Mas dari 6 tahun ini, Mas merasakan nggak sih progres yang ternyata semakin baik untuk Luna Gitar ini? Untuk omset ya alhamdulillah ya pelan-pelan, karena kita kan benar-benar real UMKM banget tuh. Real UMKM ya. Dan dikira mungkin teman-teman dikira saya ada yang funding ataupun ada konsinyasi sama orang, nggak, saya single factor kok. jadi beneran sendiri dulu ya Mas. Bagi memang follow your passion dan segala macam gitu. Memang kita harus bergerak ya, kita harus punya dedikasi, karya kita seperti apa, kemudian kita harus action gitu loh, karena saya pikir kalau nggak action ya percuma juga. Kalau boleh tahu Mas, gitar pertama Mas yang Mas buat orderannya seperti apa Mas, boleh cerita nggak? Ya itu buat display sih, awal-awal ya lucu juga gitu lah hati kita. Itu saya bikin 2, itu pun juga lakunya 3 bulan setelahnya. Oh jadi bikin 3 bulan setelahnya baru laku gitu? Baru laku. Oke, butuh waktu yang agak lama jadi ya Mas ya itulah awal brand dengan kita harganya yang high end gitar. Niche product itu kita tidak gampang. Apalagi kita made in Indonesia. Lawannya ialah made in 3 kata itu USA itu. Iya, betul. Susah banget gitu, karena dia punya story behind, dia memang di bidang itu sudah. Tetapi kita sebagai anak bangsa kita juga tidak mau kalah gitu loh. Artinya kita confident dan kita yakin ya, believe bahwasanya produk kita ini memang bagus gitu. Lagi-lagi ya, the power of brand itu alhamdulillah sih, saya juga nggak nyangka juga ya apa yang kita cita-citakan Nothing Tulus buat bangsa ini lewat ekonomi kreatif. Saya juga nggak nyangka penerimaan masyarakat teman-teman Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia sampai dunia juga mengenal Luna. Saya senang sih, lebih ke apresiasi gitu loh. Karena saya pikir anak bangsa kalau tanpa pemerintah support, tanpa teman-teman media pun support, bantu sounding, itu saya pikir kita nggak ada artinya sih. Kita hebat nggak bisa sendirian. Pernah nggak Mas terpikirkan dulu nih waktu kita flashback lah ya progres waktu Mas masih merintis lah tentang Luna Gitar ini, pernah nggak terpikir kira-kira ini akan laku nggak ya, kira-kira ini berhenti aja nggak ya? Karena kalau dilihat-lihat ya Mas, mungkin kan kalau yang main gitar nggak semua orang bisa main gitar, benar kan Mas? Terus nggak semua orang paham tentang apa sih custom gitar, udahlah beli yang murah aja, mikirnya kadang kayak gitu Mas. Boleh nggak cerita Mas struggle-nya Mas, salah satu struggle-nya Mas ketika sedang merintis
merintis Luna Gitar ini? Saya di awal sih ya sempat mikir gitu, tapi tidak ada kekhawatiran sih. Saya lebih ke nggak tahu ya. Saya itu orangnya confident banget. Saya lebih ke belief sih. Kalau kita was-was, kita nggak yakin, baik pasangan, istri ataupun kita punya produk usaha, kita nggak akan. Nah, ini kedepannya kira-kira nih Luna Gitar ini akan ada inovasi apa sih yang akan dihadirkan untuk pasar internasional lah? Ketika pemerintah ataupun stakeholder ini confirm untuk support Luna ya, I think at the same time kita juga bisa bahkan kita bisa mengembangkan lagi, enhance untuk kita kalau perlu jangan konsumsi dari produk kita serang lagi, gantian nyerang gitu lah, gantian invasi untuk produk itu gitu loh. Nah, harapannya apa dari Mas Tata ketika ini udah Luna Gitar sudah ikut Trade Expo Indonesia 2022, harapan Mas Tata dari Trade Expo ini dan kedepannya untuk lokal brand dari Mas Tata ini? Ya, saya tidak henti-hentinya ya memulai suatu usaha itu untuk kita yakin, dan ini kita motifnya itu untuk siapa gitu loh, untuk Indonesia atau untuk cuan dan lain hal, motifnya teman-teman gitu loh. Tetapi saya pikir impact dari Trade Expo Indonesia ini, terima kasih Kementerian Perdagangan, Pak Menteri, Pak Didi, Dirjen. Saya harap ada pengusaha yang mau investor dari negara luar, yang mana ini benefitnya bukan hanya nantinya bisa menyerap devisa, tetapi ini kita mengkampanyekan bahwasanya Indonesia lo punya masterpiece gitu. Kemudian yang kedua ialah ke depan saya berharap Luna ini bisa menjadi pabrikasi, Mbak. Selama ini kan masih workshop, kita belum pabrik gitu lah. Karena tadi saya bilang di awal kan kita butuh funding gitu lah. Artinya apa? Arti tadi ini poin ketiga motonya Luna yang human being, menyerap lapangan kerja buat kualitas bagi banyak orang. Nantinya saya berharap ini nanti jadi pakem orang yang suka di seni. Tenaga ahli kita bisa bekerja, kita bisa kolaborasi untuk membuat produk-produk yang memang berkualitas lagi gitu loh. Dan tidak hanya, saya pikir Luna akan menjadi trigger bagi produk anak bangsa yang keren lainnya. Betul. Nah, Mas, kira-kira nih kalau ada yang nonton sekarang terus mereka tertarik untuk custom, bisa hubungin kemana? Bisa hubungin langsung ke Instagram Luna Guitar Works, Luna Guitar Works, atau mau lihat video-videonya lebih ke YouTube, ada beberapa. Oh, ada videonya juga di YouTube ya, Mas? Itu ada WA admin. Kemudian kalau yang penting jangan follow Instagram saya, Mbak. Nanti biasanya minta diskon. Ya nggak apa-apa. Jangan ya. Tata ke official nggak apa-apa. Oke, boleh juga follow itu semua yang tadi sudah di-share oleh Mas Tatak. Kalau gitu terima kasih Mas Tatak untuk sharing-sharingnya tentang Luna Gitar ini. Semoga nanti kedepannya karya-karya dari Luna Gitar ini bisa go internasional dan semoga segera dapat funding ya, supaya bisa lebih besar lagi. Kalau gitu terima kasih Opal Gengs yang sudah nonton.